Baik, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih sudah hadir kembali di sesi Product of the Week yang kita adakan di setiap hari Rabu jam 2 siang. Dan seperti yang sudah terlihat di layar monitor Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, hari ini kita kehadiran Niro Granit yang akan membahas salah satu seriesnya, yaitu Troy and Dolce Tiles Collection. Seperti itu. Kita akan kasih lihat sedikit video mengenai varian produk tersebut. Oke, nah jadi Bapak Ibu dan teman-teman sudah ada gambaran ya mengenai Troy and Dolce ini seperti apa, dan mungkin nanti akan dijelaskan lebih detail lagi mengenai varian produk Niro ini, dan nanti akan ada perwakilan dari Niro yang akan memberikan paparannya. Tapi seperti biasa di sesi Product of the Week, saya tidak sendiri, saya selalu ditemani oleh seorang profesional arsitek, dan hari ini kita kehadiran Bli Devri Tahta Gunawan. Beliau adalah arsitek dari SAL Asia Bali. Selamat siang, Bli Devri. Halo, ya, selamat siang. Ya, saya Oke, Devri Tahta Gunawan baik. dari Terima kasih. SHL Asia Project. Ya, Terima kasih Bli Devri sama-sama. sudah Terima kasih juga waktunya. hadir. Ya, Oke. Dan kita juga sudah kehadiran perwakilan dari Niro Granit. Di sini ada Mbak Is Haryanti. Beliau adalah Product Manager dari Niro Granit Indonesia. Selamat siang, Mbak Is. Halo Mas Bayu, selamat siang. Halo Mas Devi. Halo Bli Devi. Oke, nah, Iya, oke. Bli Devi. Nah, kita ya, pengen kenal lebih dekat tentang Troy and Dolce nih, Mbak Is. Mungkin kita langsung persilahkan Mbak Is untuk bisa memberikan paparannya. Dan sekali lagi bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang akan bertanya, silakan manfaatkan kolom chat terlebih dahulu. Nanti kita akan bacakan seluruh pertanyaan dari Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Oke, untuk itu silakan Mbak Is. Halo semuanya, selamat siang teman-teman mungkin dari arsitek ataupun rekan-rekan profesional lainnya. Mungkin pertama kali perkenalkan, nama saya Is Haryanti. Saya sendiri sebagai Product Manager dari Niro Granit. Dan kali ini saya diberikan privilege nih sama teman-teman Katalog Pro dan juga Niro Granit untuk sharing terkait beberapa produk baru dari kami, beberapa teknologi baru, surface baru yang baru kami launching di tahun 2025. Dan kebetulan launchingnya itu kemarin kita lakukan di event cukup besar, yaitu di ArtsID di bulan Mei 2025. Seperti itu. Nah, sebelum ke topik utama, mungkin sedikit saya mau memperkenalkan company profile dari Niro Granit itu sendiri. Brand Niro Granit sendiri sebenarnya merupakan salah satu premium brand di kategori porcelain homogeneous style dengan kategori di B1A. Nah, Niro Granit sendiri sebenarnya sudah memiliki pengalaman yang cukup panjang, yaitu kurang lebih sekitar 45 tahun. Dan pabrik pertama kami didirikan di tahun 1979 di Swiss,
yang ketika saat itu merupakan pabrik pionir dari porselen community style yang memiliki standar quality yang sangat baik sekali. Nah, ini adalah milestone dari Niro Ceramic Group, di mana tadi pabrik pertama itu di tahun 1979, kemudian di tahun 1988 kami mendirikan pabrik juga di wilayah Asia. Yang pertama itu ada di Malaysia, kemudian di Indonesia sendiri kita sudah establish atau memiliki pabrik sejak tahun 1995. Nah, setelah itu di tahun 2000-an itu kami banyak melakukan ekspansi, baik pembangunan pabrik ataupun new operation di beberapa negara Asia ataupun negara Eropa. Jadi contohnya di China, kemudian kita expand di Vietnam dan Spain, kemudian di India, dan yang terakhir adalah di Philippines. Nah, ini adalah pabrik kami. Jadi lokasi pabrik kami berada di Gunung Putri di daerah Bogor, dan pabrik kami cukup besar dengan luas kurang lebih di 105.000 square meter dengan kapasitas produksinya rata-rata setiap tahun itu sekitar 5 juta square meter. Jadi mungkin teman-teman nggak usah khawatir ketika ada project, kami siap bantu dari sisi supply-nya, dan mungkin ada beberapa project yang memang terkadang butuh dokumen TKDN. Jadi karena kami memproduksi sendiri, so pasti TKDN-nya sudah lolos, seperti itu. Kemudian dari sisi product offering, Niro Granit sendiri memiliki variasi desain yang sangat beragam. Dan kami di sini memiliki 6 kategori desain. Jadi mulai yang kategori cement design, kemudian marble design, stone design, terrazzo design, tematik, dan wood design. Dengan kurang lebihnya total SKU produknya minimal di 500 SKU. Jadi variasi desainnya cukup banyak, cukup variatif. Nah, selain itu juga kami memiliki banyak variasi dari surface. Jadi mulai dari yang matte, kemudian ada yang paling unggulan itu adalah matte slipstone, kemudian ada yang lapato, kemudian structure, deboss, dan juga yang teknologi surface yang terbaru ini adalah surface silky, yang mungkin nanti akan saya jelaskan lebih lanjutnya di next presentasi. Oke, Mbak Iis, maaf saya interupsi sedikit ya. Jadi saya menarik membahas tadi slide sebelumnya mengenai varian surface-nya gitu, Mbak Iis. Ini kan kalau kita lihat ada kategori yang saya tertarik yang mau tanya yang matte with hole. Nah, kalau kita ngomongin Niro itu kan berarti ini adalah salah satu homogeneous style yang sudah cukup kuat, dan mungkin pori-porinya tuh udah beda seperti natural stone gitu ya, Mbak Iis. Nah, ini ada kecenderungan pori-porinya lebih besar daripada varian yang lain nggak, Mbak, untuk yang matte with hole ini, Mbak? Atau memang hanya sebatas surface aja gitu? Iya, sebenarnya dari sisi pori-pori granit tile itu sendiri sebenarnya sudah standar, Mas Bayu. Jadi water absorpsinya kurang lebih di 0,2%. Seperti itu. Jadi lebih kepada variasi dari desain surface-nya sih. Gitu. Oh, oke. Jadi pilihannya cukup banyak ya, variasinya ya gitu ya, Mbak Is. Gitu. Terus untuk yang ini saya izin bertanya, untuk yang deboss ini ukurannya bisa besar gitu ya untuk di outdoor atau gimana untuk yang deboss various surface ini, Mbak? Iya, deboss ini sebenarnya paling bagusnya tuh sebenarnya untuk kategori wood design. Jadi memang kalau wood design itu rata-rata tuh size-nya sekitar 15x20, kemudian di 20x120. Jadi memang size-nya itu lebih ke panjang-panjang sih, Mas, Bli Devi gitu. Jadi kalau yang untuk yang big slab mungkin memang kami belum ada lah untuk yang kategori itu surface size yang big slab. Soalnya kan beberapa desain saya suka yang ada tekstur garisnya dari atas sampai bawah. Siapa tahu dia ada yang yang besar tadi itu kan buat di fasad itu misalnya. Iya. Thank you, Mas. Thank you, Bli Devi. Mungkin itu akan jadi masukannya buat kami untuk mengembangkan produk di kemudian hari. Oke. Silakan kita lanjutkan, Mbak Is.
Oke, kemudian ini tadi yang sudah ditanya sama Bli Devri, size-nya itu berapa sih gitu ya, ada berapa aja. Jadi memang di kami ada 2 kategori pengelompokan size. Kami mengelompokkan menjadi regular size. Jadi mulai dari yang bentuknya panjang, jadi di 15 kali 60, sampai yang bentuknya persegi panjang, jadi sampai di 80 kali 160. Kemudian kami juga punya big slab. Nah, big slab ini mulai dari ukuran 120 kali 120 sampai yang paling besar itu di sekitar 120 kali 240. Seperti itu. Oke, kemudian terkait jaringan distribusi kami, untuk di distribusi retail kami cukup established, jadi kami memiliki kurang lebih di sekitar 1.600 toko, di mana toko ini banyak tipenya, mulai dari yang modern trade, kemudian dari traditional trade, dan juga toko agen kami yang kami sebut gold partner gitu. Kemudian kami juga memiliki channel penjualan e-commerce seperti Blibli, Shopee, Tokopedia, dan kami juga memiliki showroom kami sendiri yang kami sebut Creative Lab. Nah, Creative Lab ini kami sudah ada di beberapa kota besar, totalnya kurang lebih sekitar 12 Creative Lab. Nah, selain itu kami juga sebenarnya memiliki channel penjualan itu project langsung. Jadi B2B project, di mana ini lebih kepada tim sales project kami melakukan selling ke beberapa big project melalui arsitek dan juga melalui kontraktor. Seperti itu. Nah, selain market domestik, Niro Indonesia sendiri juga melakukan ekspor. Jadi kalau dilihat di sini memang customer kami itu di 6 negara ya, dan memang yang paling cukup banyak volumenya itu kami banyak mengekspor di daerah US, di negara US. Nah, ini kurang lebih adalah gambaran showroom kami yang kami sebut Creative Lab. Mungkin cerita sedikit, kenapa sih Creative Lab? Karena Creative Lab ini sebenarnya kami mengusung konsep baru untuk ke homeowner, untuk memudahkan homeowner dalam memilih tiles. Jadi kami memang full service terkait kebutuhan untuk 3D design, seperti itu. Dan Creative Lab kami tadi sudah banyak, ada di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, kemudian Surabaya, dan next nanti kami akan ke di Bali. Oke, jadi tunggu tanggal mainnya tuh, Bli Devri. Akan ada Creative Lab di Bali ya, dari Niro ya, Blis. Iya. Blis, Mbak Is, saya jadi apa saja sih yang bisa di-provide, Mbak? Maksudnya selain pasti kan akan ada sampel-sampel yang bisa dilihat gitu. Terus misalnya kalau ada, kita tahu misalnya desainer atau arsitek cukup punya banyak desain-desain yang unik-unik gitu ya. Nah, itu apakah misalnya dari Creative Lab itu bisa juga jadi inspirasi buat teman-teman arsitek atau desainer akhirnya bisa menerapkan desain yang dipunya oleh Niro gitu. Baik. Ya, jadi di Creative Lab ini memang konsepnya adalah kami menawarkan kemudahan untuk homeowner ataupun arsitek untuk membayangkan tiles Niro itu ketika diaplikasikan di sebuah ruangan. Jadi di dalam Creative Lab ini juga ada tim khusus interior designer yang memang sudah sangat cakap ya. Mereka bisa membantu memilihkan, mereka bisa membantu pick image, dan terkadang ada beberapa arsitek juga yang visit showroom kami, dan memang terkadang minta sampel, biasanya mungkin mini sampel ya, kayak 10 kali 10, nah itu juga bisa di-provide oleh tim dari Creative Lab, gitu Mas. Oh, oke. Gitu, dan di bisa minta sampel juga di sini ya, chip-chipnya ya, Mbak? Iya, dan Creative Lab ini memang karena merupakan showroom kami, jadi variasi desain dari Niro sendiri udah paling lengkap nih, gitu. Jadi bisa lihat langsung, terus juga bisa touch langsung permukaan dari tilesnya. Oke, baik, silakan kita lanjutkan kembali, Mbak Is. Oke.
Oke, kemudian ini adalah beberapa service kami yang membantu customer kami baik dari project ataupun customer retail kami yaitu homeowner. Jadi yang pertama kami sendiri memiliki tim yang kami sebut technical support, di mana technical support ini mungkin banyaknya akan membantu project-project besar. Jadi tim technical support ini akan membantu mentrainingkan, memock-up dan juga handling komplain. Kemudian kami juga punya semacam aplikasi simulasi yang kami sebut tuh Let's Visualize. Let's Visualize ini teman-teman juga bisa akses langsung di www.nirogranit.co.id. Jadi ini lebih kepada aplikasi simulasi seperti itu. Kemudian yang terakhir, dan ini juga mungkin yang paling membantu bagi teman-teman arsitek, dari kami juga menyediakan 3D dari desain kami di 3D warehouse. Jadi teman-teman kalau misalnya butuh kayak semacam 3D desain dari tiles kami, bisa cari kami di 3D warehouse gitu. Akunnya kalau nggak salah Niro Grand Indonesia. Jadi beberapa produk dari Niro-nya bisa kita ambil, kita aplikasikan gitu kan Mbak, di desain kita. Misalnya mungkin Beli Devri punya desain, ternyata ada motif dari Niro nih, wah menarik nih kita taruh di desain kita gitu, atau seperti apa Mbak Is? Ya, jadi biasanya memang kalau ketika mendesain, biasanya kan menggunakan 3D software ya Mas, dan biasanya memang pain point yang teman-teman arsitek tuh cari gambarnya itu kadang-kadang kalau di Google suka pecah. Nah, teman-teman arsitek tuh sebenarnya udah bisa download istilahnya 3D-nya atau picture-nya itu di 3D warehouse, sehingga nanti ketika di plugin, istilahnya di 3D software, itu ketika di render tuh nggak pecah. Dan yang pastinya sebenarnya warnanya itu lebih mendekati dengan tiles asli kami gitu. Keren tuh Beli Devri, jadi Ya, akan lebih bagus mudah nih. lagi tuh. Sangat membantu dia. Iya. Oke, mungkin aku langsung masuk ke topik utama nih yang menjadi topik dari diskusi kita kali ini, yaitu nih produk 2025. Jadi di produk 2025 sebenarnya kita punya beberapa koleksi sebenarnya, cuman memang ada 2 koleksi yang cukup unik, cukup menarik, dan juga merupakan approach baru di dunia granit di Indonesia. Jadi koleksi yang pertama itu adalah Troy. Jadi koleksi Troy tadi yang teman-teman sudah lihat videonya, jadi memang koleksi Troy itu memang produk koleksi unggulan kami. Nah, koleksi Troy ini sesuai dengan namanya, Troy sendiri secara desain inspirasinya memang terinspirasi dari sebuah kota di Yunani kuno yang kota tersebut disebut Troya. Nah, kota Troya ini pada zaman dahulu adalah kota dengan tipologi yang sangat unik. Dan yang paling terkenal dari kota Troya adalah dinding pertahanannya yang tidak mudah ditembus oleh bangsa-bangsa lain seperti itu. Nah, pada zaman sekarang kota Troya sendiri sebenarnya sudah menjadi situs kebudayaan yang memang sudah diakui oleh UNESCO, dan kayak mitologi cerita tersebut tuh udah jadi kayak cerita yang biasanya diceritakan oleh warga setempat ke turis-turis gitu. Jadi sebenarnya dari cerita tersebut kami terinspirasi memberikan sebuah desain yang karakternya itu everlasting. Nah, dari situ kami memang memilih desain yang everlasting itu adalah desain travertine. Nah, untuk pendekatan desain travertine sendiri, kami memiliki approach yang unik, di mana pada umumnya travertine yang ada di Indonesia biasanya tuh terkenal yang motifnya itu atau alurnya itu lurus-lurus tuh Mas. Nah, cuman kalau yang di sini kami memperkenalkan pertama kali travertine dengan desain yang cukup lengkap. Jadi yang kami sebut itu Venka travertine dan juga Crosscut travertine. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Venka travertine dan apa sih yang dimaksud dengan Crosscut travertine? Jadi Venka travertine dan Crosscut travertine sebenarnya adalah cara memotong sebuah batu di alam, gitu. Jadi kalau di sini gambarannya adalah ketika batu tersebut dipotong sejajar dengan alur-alurnya,
itu biasanya akan menghasilkan desain atau karakter batu desainnya itu kelihatan alur-alurnya. Nah, itu yang kita sebut metode pemotongan Venkat travertin. Kemudian ketika batu tersebut dipotong tidak sejajar dengan alur-alurnya, ini akan menghasilkan desain yang ternyata nice juga nih, ternyata unik juga. Yang kalau kita lihat nih desainnya lebih ke abstrak, lebih homogen dan sebagainya. Nah, teknik pemotongan ini kita sebut tuh sebenarnya crosscut travertin. Nah, kenapa sih dari satu batu ini ternyata kita bisa menghasilkan dua desain yang berbeda? Padahal ini sebenarnya satu batu yang sama tapi dengan point of view yang berbeda. Seperti itu. Nah, untuk koleksi Troy, kami launching sebenarnya untuk di size yang regular, yaitu di size 60x60, kemudian di size 60x120. Kemudian kalau kita lihat number of faces-nya, ini adalah lebih kepada design randomness-nya. Itu untuk yang di 60x60 ada di 16 face. Kemudian untuk yang di 60x120 ini ada di 8 face. Jadi nanti ketika diaplikasikan di lantai ataupun dinding, itu randomness-nya itu cukup banyak sehingga menghasilkan looks yang sangat natural seperti itu. Jadi mungkin kalau boleh sedikit cerita, biasanya di market untuk yang size 60x60 ataupun di 60x120, number of face-nya itu tidak sebanyak ini. Jadi biasanya memang bisa di 4 face, kemudian di 6 face dan sebagainya. Jadi salah satu keunggulan dari koleksi Troy ini memang secara desain dia punya pendekatan travertin yang berbeda, dan juga dari sisi face-nya dia lebih natural. Kemudian untuk color shade-nya, ya? Itu untuk ininya apa? Oke, mungkin ya silakan. Boleh bertanya ya. Untuk ukurannya bisa di custom lagi nggak tapi itu? Misalnya kayak dia lebih panjang lagi, misalnya kayak buat top table mungkin kan 60 masih dapat ya. Untuk yang 120 itu yang masih mungkin biasanya orang kan nggak mau kelihatan sambungannya ya di top table itu, mungkin bisa dipanjangin jadi 200 atau gitu, bisa tapi? Jawabannya pasti bisa, Mas. Cuman biasanya kalau produk-produk yang custom, biasanya memang pasti ada bintang kecilnya ya, Mas. Bintang kecil. ada SNK-nya. Gitu. Oh, itu aja pasti bisa ya. Tapi untuk ini warna juga bisa, tapi untuk warnanya kan ini masih monokrom ya. Untuk warna lebih agak lebih light lagi ada tapi ya. Apa cuman 6 warna aja? Ya, untuk warnanya memang kalau produk customize bisa di customize. Warnanya juga mungkin bisa di tone down atau diterangin, itu juga bisa kalau produk customize. Nah, untuk yang warnanya memang mungkin kalau di layar ini kelihatannya abu-abu, tapi sebenarnya aslinya itu memang mirip seperti travertin, yaitu shade-nya adalah mulai dari yang light beige, kemudian yang medium beige, ada juga yang di sini lebih gelap, jadi lebih ke abu-abu. Gitu. Oh, travertin tuh berarti asalnya dari alam itu ya, baru dia diiniin fabrikasi sesuai sama nirogranit ini berarti ya? Jadi memang nirogranit pada umumnya memang desainnya terinspirasi dari alam gitu, dan salah satu batu istilahnya yang paling cukup banyak lah di alam itu adalah batu travertin. Oh, terus kan tadi ada potongan itu kan. Terus untuk kan misalnya potongannya berarti atas sama bawahnya ininya sama ya, surface-nya sama berarti. Benar. Untuk pengaplikasiannya berarti agak berbeda sama kayak keramik lainnya berarti. Pengaplikasiannya sebenarnya hampir sama dengan granit pada umumnya. Jadi bisa diaplikasikan di lantai, bisa aplikasikan di dinding, bisa juga terkadang bisa diaplikasikan di beberapa area furniture gitu. Oh, oke. Terima kasih. Oke. Baik, sedikit menambahkan pertanyaan Beli Devri. Nah, tadi Beli Devri sempat mention tentang pengaplikasian untuk top table gitu ya. Nah, itu kan biasanya
kalau tukang atau aplikator gitu itu karena bukan pabrikan, mesti ada beberapa yang di-adjust gitu ya pada saat desain gitu ya. Tapi Mm-mm. kalau dari kita dari Niro sendiri punya layanan untuk apa bisa cuttingin sesuai dengan desain kita nggak sih Mbak Is gitu. Jadi misalnya dari top table-nya itu berapa senti kali berapa senti gitu ya untuk misalnya untuk sink-nya atau untuk wastafelnya gitu. Jadi karena Niro sebagai pabrikan, saya yakin mungkin potongannya akan lebih presisi atau dari Niro akan rekomendasikan aplikator yang bisa potong sesuai dengan kebutuhan gitu Mbak Is. Iya, memang sebenarnya untuk pemotongan atau cutting size itu dari kami juga menyediakan Mas gitu. Jadi memang ada beberapa project yang terkadang memang butuh di cutting ya, misalnya di cutting yang lebih kecil atau cutting dengan bentuk tertentu ya. Nah kami sendiri juga ada service untuk yang cutting gitu. Tapi ya biasanya memang service tersebut kalau misalnya dalam jumlah banyak, biasa memang ada apa ya, ada charge lah. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Nah, karena untuk kebutuhan top table, biasanya kan kalau di kitchen ya, beli delivery itu pasti akan bersentuhan sama kompor gitu. Terus juga mungkin zaman sekarang kan kitchen tuh udah dijadikan sebagai area breakfast juga untuk makan juga gitu ya. Berarti Troy ini variannya cukup tahan, punya durable untuk panasnya juga ya, Mbak Is? Iya, semua granite tiles itu memang sudah memiliki karakter tahan panas, Mas Bayu sama Bidevri. Gitu. Karena dari proses produksi granite tile itu sendiri memang melalui proses pembakaran yang suhunya itu sangat tinggi, yaitu di sekitar 1200 gitu. Tapi untuk kan di dapur misalnya kan, dia pasti kena minyak juga kan, dia surface-nya dia matte ya, nggak ada yang glossy. Nah itu gimana untuk maintenance-nya yang buat minyak kan, karena dia ininya matte bukan glossy gitu. Ya, sebenarnya surface untuk Troy ini matte slipstop gitu. Jadi baik matte slipstop ataupun polish, sebenarnya ketahanan terhadap stain untuk noda-noda rumah tangga itu sudah sangat baik, Mas. Jadi masih bisa sangat gampang sekali dibersihkan lah gitu. Kecuali mungkin memang noda-nodanya itu yang cukup susah dibersihkan tuh. Biasanya tuh lebih kepada noda-noda iodin tuh kayak noda betadin. Nah itu memang kalau misalnya tidak dibersihkan dalam kurun waktu misalnya let's say 30 hari, nah itu pasti semua tiles juga nodanya nggak bisa dibersihkan gitu. Ya, oke, dari sisi color shade ya, color shade di sini sebenarnya punya 3. Sebenarnya punya 3. Jadi ada yang light, ada yang medium, ada yang dark. Di mana setiap shade tersebut punya 2 tipe desain yang tadi sudah saya jelaskan. Fan-cut travertine, kemudian ini adalah cross-cut travertine, ini adalah fan-cut travertine, cross-cut travertine. Ini adalah fan-cut travertine dan juga cross-cut travertine, seperti itu. Nah, untuk yang surface sendiri, surface-nya Troy ini adalah surface matte slipstop, yang artinya Troy sendiri merupakan koleksi tiles yang anti-slip. Next, nah ini lebih ke gambaran kira-kira ambience-nya ketika desain fan-cut travertine dan cross-cut travertine itu di mix and match dalam sebuah ruangan. Jadi ini misalnya untuk yang area lantai, ini kita menggunakan desain cross-cut travertine. Kemudian untuk yang area dinding, ini menggunakan desain yang fan-cut travertine. Nah ini saya ada sedikit video design inspiration. Jadi mungkin bisa jadi gambaran nih teman-teman bagaimana sih pengaplikasian Troy di sebuah ruangan.
Oke, tadi mungkin kalau kita lihat dari video design inspiration, kami menggunakan koleksi Troy ini di area kamar mandi ya, atau area basah. Kenapa? Karena koleksi Troy ini memang secara surface adalah koleksi slipstop gitu. Nah, slipstop sendiri kami Miro Granit merupakan pionir yang memperkenalkan pertama kali teknologi anti-slip surface seperti itu. Jadi mungkin kemarin tuh banyak yang suka nanya apakah bagaimana sih anti-slip surface itu bekerja gitu ya. Karena pada umumnya anti-slip ini biasanya pemakaiannya itu di area-area yang memang potensi basahnya itu cukup sering. Jadi kayak di kamar mandi, kemudian di area teras, dan juga pemakaian atau kebutuhan anti-slip ini juga banyak digunakan di area-area yang memang butuh safety yang lebih gitu. Jadi kayak area tangga, kemudian kayak area main lobby, kemudian biasanya juga ada di area kayak jalan trafficnya itu dalam kategori itu main lobby gitu. Jadi sedikit cerita dan sedikit mungkin cukup mengingat-ingat pelajaran fisika. Jadi pada umumnya pada zaman dahulu anti-slip surface itu biasanya Granital itu hanya melakukan inovasi di bagian surface-nya. Jadi biasanya menggunakan surface yang kasar tuh, yang kita sebut tuh structure. Kenapa? Karena biasanya dengan surface yang kasar itu ketika telapak kaki kita berdiri atau berjalan dengan surface yang kasar itu menciptakan gaya gesek yang besar seperti itu. Nah, untuk teknologi yang surface anti-slip atau slip stop, di sini ketika style tersebut kering, pada umumnya surface tersebut tuh halus seperti mat biasa. Atau secara spesifikasi nilai anti-slipnya atau P ratingnya itu di sekitar P2 sampai P3 tergantung dengan koleksi desain yang Niro punya. Kemudian ketika tile slipstop tersebut terkena air lah seperti itu, permukaan surface tersebut sebenarnya meng-create yang kita sebut tuh namanya mikrotekstur. Jadi mikrotekstur ini cuman hanya bisa dilihat dari skala mikroskopis seperti itu. Jadi dengan mikrotekstur ini itu bisa memberikan gaya gesekan yang cukup besar sehingga nanti ketika kaki kita dalam kondisi basah itu tidak kepleset atau menciptakan feel yang anti keset gitu sih. Nah dari situ mungkin sedikit penjelasan kenapa slipstop ini bisa walaupun permukaannya itu soft, tapi ketika basah dia bisa menciptakan efek yang keset gitu. Oke, Beli Devri, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum masuk ke silky surface ini. Oh, untuk jadi tadi yang silky stop itu, kan nanti coba dijelasin untuk air gitu, misalnya kayak sabun itu masih bisa ini kan ya, masih bisa keset atau gimana? Ya, kalau sabun dalam konsentrasi 100%, nah itu memang bisa mengurangi gaya gesekan, yang artinya bisa jadi sedikit lebih licin. Tapi memang kalau pada umumnya ketika mandi, biasanya kan sabunnya itu didilut dengan air, nah itu biasanya masih aman Mas, masih aman Bli. Oh, masih aman, oke. Oke, terima kasih. Oke, menambahkan sedikit pertanyaan Beli Devri, Mbak Is. Kan ini kan berarti ada tambahan teknologi atau coating anti-slip stopnya gitu ya, Mbak Is. Itu ada jangka waktu berapa lamanya nggak? Itu masih selalu melekat di varian Troy ini, Mbak? Karena kan mungkin karena pemakaian, umur juga gitu, ada kemungkinan coatingan dari slip stop ini berkurang gitu pada akhirnya. Atau memang selama Nironya masih terpasang itu akan seumur hidup gitu, teknologi slip stopnya ini ada di varian Troy ini gitu guys. Ya, jadi mungkin sedikit menjelaskan sedikit terkait tadi mungkin Mas Bayu bilangnya sebenarnya
ini merupakan coating. Tapi sebenarnya ini bukan coating, Mas. Jadi ketika dalam proses produksi, ketika ada tiles, itu biasanya ada yang kita sebut prosesnya tuh glazing atau glasur. Jadi formulasi dari slipstop ini sebenarnya di-infuse ketika proses glazing tersebut. Nah, setelah proses glazing, kemudian di printing desainnya, kemudian baru dilakukan pembakaran gitu. Jadi bisa dibilang sebenarnya slipstop ini bukan merupakan coating, bukan merupakan sebuah lapisan tambahan lah, bukan coating lah. Ibaratnya ini udah apa ya? Udah menyatu sama bodinya dari tilesnya sendiri gitu ya, Mbak Is ya? Ya udah nempel dengan tilesnya sendiri gitu. Nah, balik lagi tadi ke pertanyaan kira-kira berapa lama pemakaian atau kira-kira ketahanannya berapa lama gitu ya, Mas Bayu. Jadi pada umumnya memang semua tiles baik itu yang surface matte, surface slipstop, surface structure itu pasti punya ketahanan tertentu, tergantung bagaimana cara kita merawatnya gitu. Jadi pada umumnya ketika ketika maintenance-nya itu cukup baik, biasanya tiles tersebut juga bisa sampai lama tuh, bisa sampai seumur bangunan. Nah, mungkin yang perlu dilakukan itu adalah kita merawat tiles ini gitu. Jadi misalnya dalam proses pembersihannya itu jangan sampai tiles tersebut tuh digosok. Biasanya tuh kalau di kamar mandi tuh digosok pakai sikat kencang banget, dan terkadang itu sampai si permukaan surface-nya itu rusak. Nah, ketika rusak itu biasanya langsung berefek ke banyak tuh, biasanya ke warnanya yang turun, kemudian bisa jadi warnanya menjadi kusam, bisa jadi karena surface-nya luka, bisa jadi jamur-jamurnya juga bertumbuh di situ, seperti itu. Jadi memang perlu maintenance yang cukup proper lah, kurang lebih seperti itu. Mungkin pertanyaan terakhir di Troy. Tadi kan kalau Mbak Is menyampaikan Troy ini cukup direkomendasikan untuk area-area basah gitu ya, karena ada teknologi slipstopnya. Nah, kalau kita tempatkan di area garasi misalnya, Mbak, karena kan itu cukup sekarang banyak homeowner gitu. Betul tadi seperti yang Mbak Is sampaikan, dia pengen tilesnya itu tidak terlalu bertekstur, cuman punya daya rekat atau misalnya anti licinnya ada lah gitu kayak slipstopnya. Nah, ini masih bisa direkomendasikan kan Mbak untuk di area garasi gitu misalnya? Dan cukup tahan gitu. Masih bisa banget, Mas. Karena kategori area garasi itu kategorinya itu sebenarnya medium traffic, jadi masih oke diaplikasikan untuk tiles slipstop gitu. Oke. Baik, mari kita lanjutkan kembali ya, Free. Ya, lanjut. Kemudian koleksi yang kedua atau produk baru yang kedua itu adalah surface silky gitu. Jadi apa sih yang dimaksud dengan surface silky? Simpelnya seperti ini. Jadi surface silky ini merupakan surface perpaduan antara surface yang matte dengan surface yang polish. Seperti itu. Jadi ini kayak penggabungan dua surface. Nah, kenapa kita menciptakan surface silky? Karena kita melihat banyak ibaratnya kebutuhan dari arsitek ataupun building owner ataupun mungkin homeowner yang kecil-kecil yang melihat ketika diaplikasikan area dengan surface yang polish atau surface yang kilap, pantulan cahayanya itu cukup mengganggu ketika produk yang mengkilap tersebut itu gelombang atau surface-nya itu nggak terlalu baik lah, sehingga nanti pantulannya sedikit gelombang. Nah, efek dari visual gelombang tersebut kalau diaplikasikan di area yang cukup besar seperti area lobby itu tuh kurang estetik gitu, jadi kayak mengganggu secara keseluruhan ambience-nya atau looks-nya. Sehingga dari situ kami menciptakan surface silky. Jadi secara tingkat kehalusannya ini tuh mirip tapi berbeda seperti surface polish atau surface kilap, tapi secara pantulannya ini sudah sangat jauh berkurang dibandingkan dengan surface yang polish ataupun yang surface yang kilap gitu.
Nah, keunggulan dari survei Silky ini ada 3. Jadi yang pertama adalah efek atau sensasi smoothness-nya. Gitu. Jadi tadi yang seperti sudah saya gambarkan, survei Silky ini ketika di touch langsung, baik dengan tangan ataupun dengan barefoot, itu rasanya itu kayak halus, seperti kayak kain silky ataupun seperti velvet rasanya, gitu. Sebenarnya ini enaknya teman-teman bisa merasakan langsung survei silky ini sih, biar kelihatan benar-benar sangat halus. Kemudian keunggulan yang kedua ini di stress resistant, jadi keunggulan terhadap tahan gores. Kemudian untuk yang ketiga ini adalah kemudahan dalam pembersihan atau stain resistant. Di Creative Lab udah ada Mbak varian silky ini Mbak? Udah ada. Oke. Ya, nah survei silky ini kami ada di koleksi Dolce, di mana untuk ukurannya di 60 x 120, kemudian untuk face-nya itu di 6 face. Kemudian dari sisi pilihan desainnya, kami memilih desain marble. Kenapa? Karena biasanya kalau surface yang polis atau surface kilap itu kebanyakan adalah desain marble. Jadi di sini desain marble-nya juga ada yang lebih simple dengan kode yang 01 dan 11, dan ada juga desain marble yang cukup segmen, yaitu di kode 05 dan di kode 10. Oke, kira-kira gambaran untuk koleksi terbaru dengan survei silky kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin saya lanjut. Jadi tadi yang seperti sudah dijelaskan, kami sebenarnya banyak sekali melaunch desain baru. Jadi di sini mungkin spill sedikit, ada 2 desain yang cukup booming. Jadi ada yang koleksi Serena. Serena ini inspirasinya lebih kepada sebuah momen di pantai di Sumba. Dan dari inspirasi tersebut kami memilih desain stone yang bernama itu sandstone. Jadi karakter desainnya itu stone-nya kecil-kecil seperti butiran pasir. Dan ketika melihat tile aslinya, looks-nya itu memang ada beberapa bagian yang punya efek sedikit mengkilap gitu. Nah, untuk yang di koleksi Serena, ukurannya di regular size 60 x 60. Kemudian dari sisi randomness-nya itu ada di 8 face. Kemudian dari sisi warnanya ada di 3 shade, dan tonality warnanya lebih kepada warna-warna yang warm tone ya, jadi warna-warna yang hangat. Kemudian koleksi yang kedua ada koleksi Suave. Suave sendiri secara desain inspirasinya itu dari perpaduan warna dari sebuah tebing. Nah, dari Suave ini untuk size-nya kita di regular size 60 x 60. Kemudian untuk randomness-nya itu ada di 8 face, dan kalau kita lihat dari color shade-nya ini ada di 4 color shade dan bermain di warna-warna yang abu-abu. Nah, terakhir di luar 2 koleksi tersebut sebenarnya masih ada lagi koleksi mini produk 2025. Teman-teman arsitek ataupun rekan profesional bisa langsung cek nanti di website kami di mirogranit.co.id. Oke, mungkin dari aku presentasinya sudah selesai. Oke, baik. Mungkin sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya, Bli Devri ada yang mau ditanyakan kembali, Bli? Dari saya sih sudah cukup dari yang tadi penjelasannya, beberapa itu aja. Oke, terima kasih Bli Devri Iya, terima kasih. sudah
mendampingi saya dan juga tanya-tanya ke Mbak Is. Mbak Is, saya ada 2 pertanyaan sedikit ya Mbak. Tadi kalau mengenai balik lagi ke varian apa namanya Dolce gitu, itu motif-motifnya itu berarti enggak book match ya Mbak? Kadang-kadang mungkin owner ada yang minta mungkin dari satu apa namanya batch gitu, mungkin 3 slab atau sampai 4 slab dia pengennya apa satu eh, continuity gitu istilahnya gitu ya. Maksudnya uratnya itu nyambung gitu. Nah kalau ini memang dikejar naturalnya jadi eh, cukup random gitu varian untuk motifnya gitu ya Mbak. Ya, jadi memang variasi randomness-nya itu memang tidak nyambung, Mas Bayu. Jadi memang random, jadi nggak ada urat-urat yang nanti nyambung tuh antara tas satu dengan tas lainnya gitu. Dan pada umumnya memang desain yang book match ataupun yang end match itu biasanya kami keluarkan di size-nya tuh yang lebih besar, yang big slab. Oh, oke. Karena biasanya tuh nice-nya itu ketika diaplikasikan di dinding. Gitu. Oh gitu. Oke. Dan pertanyaan terakhir dari saya, dari 4 varian yang udah disampaikan gitu ya, ada Troy, ada Dolce, terus ada Serena dan Suave. Ini kan kalau lihat dari beberapa portfolionya ini untuk pekerjaan di interior ya Mbak. Nah mungkin masih ada dari 4 varian ini ada yang direkomendasikan di area semi outdoor atau outdoor ya sih Mbak. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu atau teman-teman yang hadir ini motifnya bagus nih untuk fasad gitu misalnya. Atau memang 4 varian ini memang dikhususkan untuk area interior gitu Mbak. Iya. Mungkin kalau dari 4 varian koleksi yang dipresentasikan untuk area semi outdoor itu mungkin teman-teman bisa pakai koleksi Troy. Kenapa? Karena ada fitur anti slipnya gitu. Tapi kalau pertanyaannya apakah ada tas direkomendasikan di area outdoor, untuk di 4 koleksi ini memang belum ada. Tapi jangan sedih. Sebenarnya di portofolio produk Niro juga ada beberapa koleksi yang memang khusus fokus untuk yang outdoor gitu. Oke. Jadi untuk yang semi outdoor berarti Troy itu masih direkomendasikan ya Mbak ya? Karena tadi saya ada pertanyaan mengenai pengaplikasian di garasi gitu ya. Iya. Oke. Baik, mungkin dari saya itu tambahan pertanyaannya. Jadi di sini mungkin saya akan mendemokan koleksi-koleksi yang tadi saya presentasikan gitu. Mungkin boleh dibantu dari tim Katalog Pro untuk pindah kamera, Mas? Ya, sudah. Oke, jadi teman-teman akan ngelihat untuk workshop atau tutorial tipe Troy dan anti slipnya ya, Mbak Is. Silakan Mbak Is. Jadi untuk koleksi Troy ini memang keunggulannya tuh bisa mix and match dalam satu koleksi Troy. Jadi untuk yang bagian lantainya ini bisa menggunakan crosscut travertine, dan untuk yang fancut travertine yang kelihatan urat-urat travertinnya ini bisa diaplikasikan di area dinding. Bisa yang horizontal seperti ini, ataupun banyak juga yang mengaplikasikan travertine itu albumnya berdiri untuk memberikan efek ruangan yang lebih tinggi atau lebih luas. Ya, jadi ini yang fancut travertine ketika diaplikasikannya di dinding tapi dengan vertikal ya. Kita lanjut. Nah, ini adalah koleksi dengan surface silky. Nah, ini adalah koleksi dengan surface silky. Jadi surface silky ini dia tuh sangat halus. Kemudian dari sisi pantulannya memang lebih minim pantulan. Kemudian kalau kita bandingkan dengan surface yang polish atau surface yang kilap, nah seperti ini. Mungkin saya bisa pakai lighting ya biar kelihatan. Nah, kalau kita sorot dengan menggunakan lighting atau mungkin cahaya nanti dalam ruangan, untuk yang surface silky pantulannya itu lebih minim, atau kalau kita lihat tuh bagian lampunya itu lebih blur. Tapi kalau misalnya kita lihat untuk yang surface mengkilap atau surface polish
Di sini pantulannya cukup jelas, gitu. Jadi lebih jelas pantulan cahayanya. Nah, kadar silky-nya itu bisa kita request nggak sih, Mbak Is? Misalnya mau lebih deep gitu, mau lebih matte misalnya silky-nya, atau mungkin lebih light lagi gitu, atau memang udah standar tampilan silky seperti ini, Mbak Is? Iya, untuk surface silky sebenarnya sudah standar. Jadi memang ada standar permukaan silky, yaitu bisa dilihat dari standar glossiness. Nah, glossiness silky itu biasanya di sekitaran 9-16. Jadi memang udah ada pakemannya tuh terkait surface silky. Jadi untuk yang koleksi Dolce ini memang kalau desain kita masih bisa customize, size masih bisa customize, tapi kalau dari sisi spesifikasi surface, nah itu sepertinya memang sudah kita sesuai standar lah, kurang lebih standar produk. Oke. Jadi untuk mengurangi tampilan bergelombang gitu ya, Mbak Is ya? Iya, betul. Karena biasanya terkadang kalau aplikasi tile polish yang nggak bagus gitu ya, yang artinya pantulannya itu gelombang banget, itu biasanya focal point dari suatu ruangan tuh jadi nggak bagus gitu ya. Jadi ke distract-nya tuh cukup banyak, jadi nggak nice dalam sebuah ruangan. Apalagi ruangannya itu besar. Oke, mungkin terakhir saya akan mendemokan strip stop. Nah, jadi ini adalah alat demo kita, demo strip stop. Jadi yang pertama di sini, ini adalah surface matte biasa. Jadi ini menggunakan koleksi clay art. Kalau kita touch, ini sangat halus. Kemudian yang sebelah sini, ini ada surface strip stop. Kami menggunakan koleksi Troy. Dan kalau kita touch, ini juga halus. Jadi ini halus, dua-duanya tuh halus, sama halusnya. Kemudian kita dalam kondisi kering nih, untuk yang surface matte biasa. Nah, ini kan kemiringan berapa derajat, Mbak Is? Ini kemiringannya kurang lebih di sekitar 26 derajat. Jadi boleh dibilang ini kemiringannya cukup ekstrim. Nah, ini, jadi di kondisi kering memang potensi untuk keplesetnya cukup tinggi untuk yang matte biasa. Kemudian untuk yang strip stop, ini memang sudah kesat ya. Nah, kemudian apabila kondisi surface yang matte biasa, kita basahkan dengan menggunakan air. Nah, ini juga bisa berpotensi meleset ya, karena ketika kondisi kering pun dia juga berpotensi untuk meleset. Kemudian untuk yang surface strip stop, ini dia keset. Jadi sepatunya nggak jatuh. Gitu. Dan sebenarnya kalau teman-teman bisa visit showroom Creative Lab, teman-teman bisa merasakan ketika dalam kondisi basah, feel-nya itu menjadi sedikit agak berbeda. Jadi kalau yang ini benar-benar jadi halus, jadi kayak ngeglosor gitu mas. Tapi kalau yang ini, memang feel-nya jadi ada berasa kesetnya. Jadi memang agak sedikit keset ya ketika basah. Tapi tidak dipastikan tidak bertekstur ya Mbak? Maksudnya tidak terlalu teksturnya itu tidak terlalu tajam-tajam gitu, maksudnya nggak terlalu berasa gitu ya? Iya, smooth aja gitu. Oke. Mungkin bisa membantu memberikan gambaran ya, dibandingkan tadi cuma teori, jadi aku juga memberikan gambaran realnya seperti ini gitu. Baik, Beli Devri mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Cukup sih dari saya. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih Beli Devri sudah menemani saya untuk bertanya-tanya ke Mbak Is mengenai Niro. Dan juga jangan kemana-mana dulu, Beli Devri, kita akan masuk ke segmen selanjutnya. Di sini sudah banyak pertanyaan dari teman-teman peserta yang hadir. Terima kasih atas pertanyaannya.
Oke, saya langsung bacakan pertanyaan dari Mbak Linda Arianti Sidik. Kalau sejenis perembakan silky itu yang seperti apa? Sudah terjawab. Jadi silky itu Mbak Linda lebih matte ya, guys. Tengah-tengah sih tadi sebenarnya. Jadi lebih kepada perpaduan antara surface yang soft matte dengan surface yang polish atau kilap. Gitu. Jadi tengah-tengah. Kalau Oke, dibandingkan jadi dengan matte, ini lebih halus. oke. Jadi yang pasti tidak terlalu glossy sekali gitu ya, Mbak. Iya. Oke. Seperti itu Mbak Linda, dan pertanyaan selanjutnya dari Pak Muhammad Irham Hidayanto. Izin tanya, untuk tipe slipstop kira-kira tingkat abrasifnya berapa persen? Pertanyaan pertama. Nah, itu boleh dijawab dulu, Pak. Sorry, berapa per apa? Berapa persen tingkat abrasifnya? Tingkat abrasifnya. Mm-mm. Sebenarnya saya kurang nangkep pertanyaannya, tapi mungkin pertanyaan lebih kepada untuk tiles slipstop ataupun tiles lainnya, seberapa tahan terhadap abrasiveness-nya ya, atau surface abrasiveness, gitu ya. Jadi jadi pada umumnya sesuai standar, rata-rata tuh untuk surface abrasiveness-nya itu kami memiliki spesifikasi di minimal P3. Jadi P3 itu setara ketika tes tersebut diaplikasikan di medium traffic gitu. Jadi rata-rata spesifikasi tiles Niro memang di level P3 gitu. Oke, nah ini cukup relate dengan pertanyaan kedua dari Pak Irham. Apakah cukup aman untuk dipasang di area rem diffable? Berarti cukup aman ya, Mbak? Di rem diffable? Iya. Sebenarnya perlu di cross check dulu tingkat kemiringan dari rem diffable tersebut gitu, karena biasanya standar dari rem itu sendiri itu minimal di kemiringan di paling kecilnya itu di 9 derajat dan paling paling ekstrimnya itu di 20 derajat gitu. Jadi kalau yang di kemiringan di maksimal di 20 derajat itu aman sebenarnya gitu. Tapi kalau misalnya kondisi remnya itu terkadang cukup ekstrim nih Mas, yang ditemukan di market, di project-project, kadang-kadang remnya itu bisa 30 derajat, kemungkinan bisa 45 derajat gitu ya. Nah, untuk kemiringan yang se-ekstrim itu, kami tidak merekomendasikan untuk menggunakan surface slipstop. Jadi kami merekomendasikan untuk menggunakan surface yang memang punya structure, jadi surface structure gitu. Oke, dan juga pertanyaan yang lain dari Pak Irham mengenai nut, Mbak. Itu kira-kira bisa rata atau tidak ya? Nah, mungkin kalau kita lihat desain-desain yang biasanya kan desainer tuh pengennya setipis mungkin gitu nutnya. Nah, ini apakah masih standar seperti HT lain, ukuran nutnya berapa milinya gitu, atau seperti apa, Mbak Yus? Iya, untuk standar pengaplikasian nut itu sama seperti granit lainnya, yaitu kurang lebih di 3 mili. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan lebih kepada mengakomodir muai susut di lantai itu sendiri. Karena di lantai juga masih ada terjadi muai susut ya. Jadi lebih kepada itu. Mungkin rekomendasinya lebih kepada untuk nut dengan area basah seperti area kamar mandi, mungkin kami merekomendasikan nut yang memiliki ketahanan terhadap anti jamur gitu. Karena ada beberapa project terkadang slipnya itu bukan dari tilesnya, tapi karena pemeliharaan nut dari tiles tersebut ini ditumbuhi jamur gitu loh Mas. Gitu. Jadi memang perlu diperhatikan ketika pemasangan di area basah. Selain tilesnya itu memang ada fitur anti slipnya, tapi juga nutnya juga sudah memiliki fitur anti bakteri ataupun anti jamur. Gitu. Nah, pertanyaan tambahannya, Niro akan buat nggak Mbak kira-kira nut sendiri? Sepertinya belum tahu Mas. Belum tahu. Jadi biasa sistem gitu. Aku salah jawab. Oke, dan terus pertanyaan terakhir dari Pak Irham, untuk ukurannya apakah ada yang ukuran 20x20 atau 30x30? Tadi ada ya Mbak, kalau nggak salah ya, untuk Troy dan Dolce.
Untuk yang ukuran kecil, square 20x20 sama 30x30, sayangnya Niro Granit belum punya Mas. Jadi memang ukurannya tuh Oh, oke. memang ngikutin ukuran granit pada umumnya, jadi 60x60, 60x60 gitu. Oke, jadi seperti itu Pak Irham, mudah-mudahan cukup menjawab pertanyaannya dan terima kasih sudah memberikan pertanyaan. Jadi Katalog Pro ini adalah sebuah platform digital yang dimana bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang berprofesi sebagai arsitek, interior, sipil, dan MEP bisa mendapatkan informasi tentang varian produk tadi yang dibutuhkan. Dan juga sampai saat ini Katalog Pro sudah berhasil menggather 800 brand material building dari 3 kategori pekerjaan konstruksi ini. Dan juga nanti bagi teman-teman yang sudah pernah masuk ke dalam Katalog Pro, halaman pertama yang akan ditemukan adalah halaman Brand News namanya. Jadi ini halaman Brand News bisa berisi tentang informasi dari kegiatan Katalog Pro atau aktivitas dari setiap brand-brand yang sudah punya halaman di Katalog Pro. Jadi kita bisa tahu siapa saja brand-brand yang sudah ada di Katalog Pro, dan juga mudah-mudahan ini bisa membantu informasi tentang varian produk material building. Dan Katalog Pro juga mempunyai satu sistem untuk membuatkan sebuah dokumen perekonomian material gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin tahu varian dari produk arsitek interior, nanti akan keluar subkategorinya. Contoh misalnya kita akan masuk ke kategori tile sama jenis. Nah, di sini di kategori tile sama jenis ini kita akan ketemu berbagai macam varian vendor-vendor atau brand dari material building yang kita ingin tahu varian dari produk materialnya. Contoh seperti Niro misalnya. Dan ini adalah halaman Niro. Jadi di setiap halaman brand page seperti ini akan tampilkan sama. Jadi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian tidak akan harus repot-repot lagi melihat banyaknya perbedaan dari setiap halaman dari brand-brand atau vendor material. Jadi ini akan terisi tentang informasi mengenai kantornya di mana, PIC-nya siapa, showroomnya di mana, dan yang terpenting adalah varian dari produk-produknya. Terus juga saat ini kita juga sudah mengembangkan satu feature jual beli Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi sekarang kita ada feature promo dan RFQ. Jadi bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang tidak hanya ingin mendapatkan informasi, tapi juga ingin mendapatkan varian produknya. Jadi kita ada feature promo yang bisa kita dapatkan secara langsung. Mungkin untuk feature ini akan langsung dijelaskan oleh Mas Prima. Silakan Mas Prima. Iya, terima kasih Mas Bayu. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Benar yang diinformasikan di awal bahwa Katalog Pro telah hadir membantu untuk mencari spesifikasi informasi produk maupun bisa langsung melakukan permintaan atau penawaran untuk brand-brand yang ada di katalog. Saya izin share, Bapak Ibu. Mudah-mudahan sudah terlihat di layar monitor masing-masing. Katalog Pro telah hadir untuk membantu semua kebutuhan material building Bapak Ibu dari atap hingga lantai. Kita ada 3 fitur yang sangat mudah. Salah satu fitur mudah yaitu promo. Fitur ini adalah memungkinkan Bapak Ibu bisa berbelanja langsung lewat Katalog Pro dengan harga promo. Katalog Pro memastikan brand-brand yang ada di Katalog Pro ini langsung dari prinsipalnya masing-masing. Sehingga kualitas untuk produk tersebut Bapak Ibu tidak perlu ragukan. Caranya sangat mudah, Bapak Ibu. Apa yang diinginkan produknya langsung bisa check out dan lakukan pembayaran, maka produknya akan langsung datang ke alamat project masing-masing Bapak Ibu. Tidak hanya promo, Bapak Ibu, kita ada namanya fitur yang kedua yang sangat mudah, yaitu fitur request for quotation. Nah, fitur request for quotation ini memungkinkan Bapak Ibu untuk memenuhi semua material building dari atap hingga lantai. Caranya cukup mudah, Bapak Ibu bisa langsung mengisi nama, nomor telepon, alamat dimanapun Bapak Ibu berada atau alamat proyeknya, seperti itu, catatan provinsi, dan bisa mengisi tabel-tabel yang Bapak Ibu inginkan untuk kebutuhan produknya. Seperti apabila ada kebutuhan produk untuk Niro, Bapak Ibu tinggal ketik Niro Granit, nama produknya dan jumlahnya. Setelah itu apabila ada kebutuhan lainnya, Bapak Ibu bisa add raw sehingga memudahkan Bapak Ibu untuk melakukan permintaan penawaran dari atap hingga lantai. Setelah itu tinggal klik send RFQ, maka kita akan membantu semua kebutuhan material Bapak Ibu di dalam satu proyek. Nah, tidak hanya 2 kemudahan yang kami munculkan, kita ada kemudahan yang sangat mudah, yaitu fitur WhatsApp di sebelah kanan. Ini adalah hotline WhatsApp Katalog Pro. Bapak Ibu tinggal klik fitur tersebut, maka kita akan terhubung dengan tim dari Katalog Pro sehingga kita dapat berkomunikasi secara langsung untuk memenuhi kebutuhan material building dimanapun Bapak Ibu berada. Demikian informasi ini yang bisa saya sampaikan.
Bapak Ibu tinggal save nomor katalog Pro di WhatsApp-nya di 0822 000 1678 atau bisa mencari informasi spesifikasi produk atau melakukan penawaran atau melakukan permintaan di platform kami yaitu katalogpro.co.id. Belanja hemat, harga promo ya di Katalog Pro. Saya kembalikan ke Mas Ferry. Go Pro with Katalog Pro. Baik, terima kasih sekali Bapak Ibu dan teman-teman sekalian sudah hadir di sesi Product of the Week bersama Niro hari ini. Terima kasih Mbak Is. Ya, terima kasih Terima kasih semuanya. Mas Yusri. Dan terima Ya, kasih Bapak sama-sama. Ibu dan teman-teman sekalian. Semoga aman sentosa selalu dan proyeknya selalu lancar dan mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat dan paparan dari Niro ini bisa menjadi salah satu alternatif atau solusi bagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian di proyek-proyek yang sedang dikerjakan. Saya tutup sesi Product of the Week bersama Niro hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.